Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan awali ibadah sore hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian Saat Ini Saat Indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sore hari ini, untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, hingga kami bisa sampai di tempat kudus-Mu ini.
Ini semua karena kasih Tuhan. Biarkanlah urapan-Mu turun ke atas kami Tuhan. Biarkanlah hadirat-Mu turun ke atas kami Tuhan. Sehingga ibadah ini bukan sebagai rutinitas kami Tuhan. Tapi menjadikan kerinduan kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkanlah Tuhan sendiri yang memimpin ibadah ini, urapi kami semua Tuhan, sehingga puji-pujian yang sebentar akan kami naikkan, menyenangkan hati Tuhan, naik di hadirat Tuhan, menjadikan sukacita bagi kami semua, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak dengan sia-sia, tapi membawa damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat sore, Shalom Alahim. Kita datang di tempat ini bukan sebagai rutinitas, tapi kita datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk bersuka cita karena Tuhan Yesus kita, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik, bahkan teramat baik bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang akan sebentar kita akan dengar menjadikan kekuatan bagi kita semua, sehingga kami pulang dari tempat ini mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
muliakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah ini menjadi pengakuan kami ya Tuhan, bahwa waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun terjadi dalam kehidupan kami saat ini, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Di masa-masa pandemi yang masih ada nih Tuhan, kami percaya semua karena rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan, untuk mengajari kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi akan Engkau, terlebih Tuhan semakin takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami yakin dan percaya waktu Tuhan, waktu yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian kami yang naikkan pada sore hari ini menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan dilengkapi akan firman-Mu. Tuhan, kami rindu kuasa urapan, kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami semuanya, sehingga pikiran kami, hati kami, biarlah kami fokus, konsentrasi untuk mendengarkan akan firman Tuhan, dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami untuk kami melakukan akan firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu, sementara kami menyampaikan akan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga bukan karena kepandaian hamba-Mu, kegagahan hamba-Mu, tapi karena Engkau Tuhan berkarya, berfirman lewat hamba-Mu pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur Bapak Saudara kalau di kesempatan sore ini oleh anugerah Tuhan kita dapat kembali untuk beribadah di sesi yang ketiga. Tentu sesuai dengan anjuran pemerintah, marilah kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang paling penting, jangan lupa untuk memakai masker, saudara ya, dimanapun, kemanapun Bapak Ibu Saudara bepergian ya, karena sekarang lagi digalakkan ya, ada undang-undang yang mengatur bahwa wajib
hukumnya bagi kita bersama ketika kita ada di luar rumah untuk mengenakan masker. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sore ini saya ingin mengajak kita membaca dalam Mazmur pasal yang ketiga. Ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Kita akan sama-sama berdiri, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dalam situasi dan keberadaan pandemi COVID-19 ya. Dan tentu bukan hanya kita di wilayah Lamongan ini, dan juga bukan hanya bangsa kita Indonesia, tapi hampir semua bangsa-bangsa di dunia ini mengalami hal yang sama. Ini memang tidak pernah kita pikirkan. Kita melewati tahun 2019, ya di bulan Januari tahun 2020, kita masih merasa aman semua, meskipun di Wuhan sudah mulai ada berita tentang virus ini. Indonesia masih, belum apa-apa ya, aman, belum ada yang tertular dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah di bulan Maret, khususnya di bulan pertengahan, bagaimana semua mulai ada pembatasan-pembatasan, dan sampai hari ini saudara, sudah hampir 6 bulan lebih ya, kita mengalami situasi yang seperti ini. Dan tentu kita terus berdoa agar apa yang terjadi ini dapat secepatnya terselesaikan dalam pimpinan Tuhan. Kuat menghadapi tekanan, itu tema kita di kesempatan sore hari ini. Ya. Tekanan itu keadaan atau kekuatan yang menekan, atau juga keadaan yang tidak menyenangkan, itu tekanan. Dan ini sifatnya atau bentuknya macam-macam. Ada orang yang tertekan karena sakitnya, ada karena mungkin usahanya sedang melorot ke bawah, jatuh, atau juga tekanan karena pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Ada banyak sekali yang dapat menekan hidup kita, menekan batin kita. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mazmur pasal 3, kita akan memperhatikan satu hal yang sangat penting, betapa beratnya tekanan yang dihadapi oleh seorang bernama Daud. Tadi di dalam bacaan kita, ayat yang kedua dan ketiga, ya Tuhan,
betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyaknya orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mari kita perhatikan, saudara, tentang tekanan yang kuat yang dihadapi oleh Daud. Yang pertama, Daud sedang menghadapi satu keberadaan di mana dia sebagai seorang raja dikhianati, bahkan dikudeta, bukan oleh orang lain, bukan oleh panglimanya, bukan. Tetapi oleh anaknya sendiri, yang namanya Absalom. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 15, kita akan melihat sebentar tentang peristiwa bagaimana Absalom ini memberontak terhadap Daud ayahnya. Dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 13 dituliskan demikian. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ayat 30, saya melompat. Ayat 30, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya terselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ini keberadaan Daud. Dari seorang maharaja, ya, karena ia dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Lalu dia melarikan diri. Dia berjalan di padang gurun, dikatakan sambil menangis. Ya. Satu keadaan, satu situasi, satu keberadaan yang sangat kuat menekan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kita pernah jadi anak, ya. Mungkin kita sekarang bukan saja jadi orang tua, tapi sudah jadi kakek atau nenek. Hal yang paling menyedihkan bagi orang tua adalah ketika seorang anak itu membentak bapaknya atau ibunya. Kalau mungkin belum ada berkat, enggak sempat ngasih orang tua sih enggak masalah. Tapi ketika seorang yang sudah menjadi orang tua itu, ya, dibentak sama anaknya, itu sakitnya tuh di sini. Itu hal yang sangat menyakitkan. Ini Absalom, ini anak yang dia kasihi. Anak yang betul-betul dikasih oleh Daud, tetapi dia memberontak terhadap ayahnya. Sehingga pada akhirnya Daud bersama dengan orang-orang yang mengasihi, melarikan diri dari Yerusalem. Tidak cukup di situ, udah. 2 Raja-Raja pasal 16, ayat yang kelima, ada seorang namanya Simei. Ini kaum keluarganya Saul. Ketika berjumpa dengan Daud, dia mengutuki Daud. Ayat yang ke-5 ya, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu,
walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dikutuki sama Simei. Ya, ketika berpapasan, ya, dilempari batu sambil mengutuk. Ya. Sampai seorang panglimanya Daud mengatakan, Tuanku mohon izin, ini biar aku menyeberang ke sana, tak penggal saja ini kepalanya. Namun Daud mengatakan jangan Simei diperintahkan Tuhan memang untuk mengutuki aku. Ini dua situasi yang menekan Daud. Yang ketiga, masih dalam 2 Samuel, pasal yang ke-18, ayat yang ke-33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Pada akhirnya Absalom mati, saudara. Sebagai seorang ayah meskipun telah dikhianati, ya, Daud tetap merasakan sebuah kesedihan, kepedihan yang begitu luar biasa. Sebelum dia sayang, bahkan memerintahkan pada seorang panglimanya, jagalah anak itu, artinya maksudnya jangan dibunuh lah, tapi sama yang lain akhirnya dibunuh juga karena seorang pemberontak. Ini keberadaan yang dihadapi oleh Daud. Sehingga tadi dalam Mazmur pasal yang ketiga, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu, bagaimana keberadaan kita? Tentu kita tidak sama seperti Daud. Namun dampak dari pandemi COVID-19 ini berdampak bagi semua. Mulai dari yang paling atas, mungkin secara ekonomi, mungkin usaha, sampai kepada lingkup yang paling bawah. Dan itu terjadi di mana-mana. Dampak-dampak sosial yang hari-hari ini terjadi, ada banyak pemutusan hubungan kerja. Karena otomatis sebenarnya. Bagaimana jual beli juga mengalami kemerosotan. Ada yang mungkin bekerja sepenuh hari namun gajinya dengan kesepakatan dipotong separuh, ada juga seperti itu, supaya tetap berjalan, semua tetap dapat diatasi bersama. Kita juga memperhatikan, sekarang ada banyak orang yang saling curiga, orang kehilangan kepercayaan dengan sesamanya. Ya jangan-jangan ini jadi orang yang OTG, orang tanpa gejala, dan ini banyak saudara ya. Tadi ada kiriman WhatsApp dari Pak Pendeta Willy, salah satu indikator, ini kesaksian ya, beliau menyampaikan sebuah kesaksian dari orang lain, orang yang terjangkit virus corona, ini kehilangan indera perasanya, pembaunya itu hilang. Jadi tidak terasa, makan jadi tidak enak. Saya dapatkan 2 kesaksian. Ada satu, ya orang Lamongan saudara ya, tapi bukan
saudara seiman. Ini pegawai. Ya begitu. Jadi tiba-tiba dia kehilangan indera perasanya. Pembaunya juga nggak ada sudah. Lalu di swab akhirnya memang positif. Ini salah satu selain suhu tubuhnya yang cukup tinggi. Orang curiga sekarang. Waduh, kalau duduk dekat-dekat, nah jangan-jangan ini OTG ini ya. Makanya kita tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, saudara ya. Makanya ibadah kita itu 3 kali itu bukan sok-sokan, enggak. Untuk sementara ini selama pandemi ini supaya ini lebih enak, saudara ya. Ini cukup nyaman sore ini. Tadi pagi agak sedikit kebanyakan sebetulnya. Cuman yang jam kedua ini yang masih longgar sesungguhnya. Tapi masih belum sepenuhnya dapat seimbang gitu ya. Tapi ini cukup nyaman. Kita bisa menerapkan protokol kesehatan. Jadi dampak secara sosial kita hadapi adanya kecurigaan, hilangnya kepercayaan dengan sesama kita. Menurunnya daya beli masyarakat, bahkan ibadah pun juga sepi. Gitu. Yang jadi persoalan adalah ketika orang lalu, ya sudahlah, ini musim pandemi saya enggak beribadah saja. Sudah. Nah ini yang bahaya. Sudah ada seluruhnya, salurannya sudah ada. Kita sudah ada ibadah online, Bapak Ibu bisa mengikuti. Tapi kalau ini tidak dimanfaatkan, ini juga jadi masalah baru juga. Jadi ada banyak hal. Dan yang mengerikan adalah finansial di keluarga itu banyak yang lumpuh. Betul-betul lumpuh. Jadi kalau kita mungkin di sini tidak seperti itu dampaknya, tapi bagi yang lain. Kalau mungkin Bapak Ibu keluar, mendengar, melihat, memang ada banyak mereka yang terkena dampak dari pandemi ini. Jadi tekanan hidup ini semakin besar, semakin kuat. Sehingga kalau kita memperhatikan dari apa yang dialami oleh Daud tadi, orang banyak berkata baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Seakan Allah tidak ada. Allah meninggalkan hidupnya. Tetapi ternyata tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita tetap ada dalam jangkauan Allah. Seringkali kita yang menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu kita perhatikan tentang bagaimana Daud menjadi tetap kuat menghadapi tekanan ini. Di dalam ayat yang keempat, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Daud tetap percaya. Tetap mempercayakan hidupnya kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah adalah perisai yang kuat. Mazmur 125 ayat 1 dan 2. Dituliskan demikian dalam Mazmur 125 ayat 1. Nyanyian siarah orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Tuhan itu perisai kita. Tuhan yang menjadi pelindung di dalam hidup kita. Ya, di tengah pandemi ini kita tidak boleh fobia, saudara ya. Waspada harus, ya. Hati-hati harus, cuma tidak boleh fobia.
Ini ada lagi kasus besar, saudara ya. Ini lagi trending di WhatsApp. Jadi gini, ceritanya ada seorang dan keluarganya. Jadi orang tuanya ini meninggal karena COVID, lalu dia tertular semua. Nah, akhirnya begini, masa aku sendiri yang tertular? Biar semua menanggung yang sama. Akhirnya dia keluar, kemana, ini lagi rame, ini mungkin sebentar lagi ditangkap orang ini. Tapi belum kelihatannya. Ini di Jakarta. Jadi dia tetap ya di WA tuh katakan, ketimbang aku sendiri yang sakit, biar aja semua juga. Apa? Jadi dia justru tidak mengisolasi diri, tapi cari mangsa sudah, pokoknya pergi ke mall dan lain sebagainya. Ini terjadi. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu perisai yang melindungi hidup kita. Ya. Enggak boleh fobia, enggak boleh takut yang luar biasa, nanti enggak. Tetapi hati-hati, tetap waspada harus. Daud berseru kepada Allah. Ya, berseru kepada Tuhan. Ya, dikatakan dengan nyaring. Dan ia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Berseru, berdoa. Itu poin penting kita. Kita masih punya ya, satu hal yang menjadi sumber kekuatan kita, yaitu doa kita. Doa secara tidak kelihatan, artinya mungkin tidak diketahui orang, tapi itu sumber kekuatan. Doa, berharap pada Tuhan. Bahkan Daud menyadari bahwa Allah adalah sumber berkat dan pertolongannya. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Mazmur 121, ayat yang pertama dan kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Perhatikan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semua tetap dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, ya, semua tetap dalam kendalinya Tuhan. Jadi marilah kita seperti Daud, jadikan Tuhan perisai hidup kita. Tetap berseru kepada Tuhan, berharap pada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan jadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Tuhan. Daud sangat percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang sanggup menolong. Meskipun pada mulanya banyak orang berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mungkin orang mengatakan, di mana Allah yang dia sembah? Katanya dia punya Allah yang hebat, tapi sekarang perhatikan anaknya memberontak terhadap dia, dan lain sebagainya. Ada tekanan-tekanan dalam hidup ini yang mungkin membuat kita merasa, aduh Tuhan di mana sih? Tekanan di keluarga, di usaha, di pekerjaan, di keberadaan hidup, dan masih banyak lain. Situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Namun kita percaya bahwa Allah tetap melindungi kita, menjadi sumber pengharapan kita. Lalu bagaimana kita menghadapi tekanan yang ada dalam hidup kita hari-hari ini? Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4, 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11, demikian firman Tuhan, hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain,
sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana kita menghadapi tekanan di tengah-tengah pandemi ini, saudara? Yang pertama, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Di sini kita buka jam-jam doa. Ada doa pagi, Bapak Ibu bisa bergabung setiap pagi, hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 4:30 sampai 5:30. Mari, silahkan datang. Masih luas tempatnya. Ya, Bapak Ibu bisa, mau dari mana saja silahkan. Lalu ada doa malam. Secara online, Bapak Ibu bisa mengikuti. Ya, yang belum mungkin masuk dalam grup WhatsApp-nya GPPS, monggo nanti silakan menghubungi saya atau Saudara Yonatan untuk bisa masukkan nomornya. Jadi nanti linknya nanti ada, tinggal pokoknya kuotanya ada, dipencet bisa mengikuti, sudah. Dipermudah. Untuk apa? Untuk menjaga supaya kita itu tidak jatuh karena banyaknya beban yang kita miliki dalam hidup kita. Memang berbeda-beda. Ya. Memang berbeda-beda. Pandemi ini mengubah banyak hal. Ya. Memang ada hal yang positif di dalamnya, ada juga yang negatif. Yang positif banyak, saudara ya. Sekarang kita, media kita online. Dan online ini bisa menjangkau bukannya orang Indonesia. Ini bisa dilihat di sampai kutub utara sana. Artinya ya bisa dijangkau semuanya. Pemberitaan firman bisa menjangkau semua. Lalu bagaimana kita juga melalui kehidupan kita untuk senantiasa berdoa. Lalu jangan lupa, doakan pemerintahan kita. Roma pasal 13, ayat pertama sampai dengan keempat. Di situ penting bagi kita bahwa kita ini ada di dalam satu pemerintahan. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Doakan pemerintah kita, mulai dari Bapak Presiden, wakil, sampai pejabat tingkat paling bawah. Kota kita, di mana kita ini ada, kita harus berdoa. Bukan hanya doa untuk Tuhan, berkati ini, berkati enggak. Tapi mari kita lebih luas jangkauan doa kita. Untuk bangsa kita, untuk saudara-saudara kita yang lain. Dalam menghadapi tekanan yang kuat dalam hidup ini, pertama tadi, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua adalah melakukan tindakan kasih. Kita sudah diajarkan oleh firman Tuhan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Dan jangan lupa mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tidak lagi dilihat warna kulitnya apa. Tidak lagi ditanya
kepercayaannya apa tidak. Semua adalah sama seperti kita. Dan mereka punya hak untuk kita kasihi. Kasih yang seperti apa? Kasih yang nyata, bukan hanya pada perkataan. Kita ada mungkin tetangga kita, ya, samping, depan, belakang, mungkin ada teman kita. Itulah tempat kita untuk menyatakan kasih Allah. Memang pandemi ini cukup menjadi beban yang berat bagi kelompok-kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ya, yang mereka menengah ke atas mungkin punya tabungan cukup banyak, tapi yang menengah ke bawah, ada yang mereka sulit untuk makan. Artinya mereka kerja hari ini untuk makan hari ini, besok tidak tahu bisa makan atau tidak. Maka tugas kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, di tengah-tengah tekanan pun, Tuhan tetap mengajarkan kepada kita untuk melakukan tindakan kasih. Adanya simpati terhadap orang lain. Perlunya empati, bahwa ya kita ini masih bersyukur. Ya. Meskipun mungkin begini, artinya mungkin ini soal makan, wah begini, tapi masih bersyukur. Coba perhatikan yang lain, makan aja susah. Jadi kita punya banyak hal untuk kita bisa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lakukan tindakan kasih kita. Ya, melayani seorang dengan yang lain. Ya, tadi ada banyak karunia. Ya, kerjakan. Jika orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman. Melayani baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan. Bicaralah benar dalam porsi kita, yang membangun dan bukan menjatuhkan. Siapapun kita, apapun bagian kita di tengah-tengah masyarakat, kita tetap punya suara. Ya. Tapi jangan berbicara tentang hal yang menjatuhkan, ya, berita hoax, ya enggak benar. Sudahlah kalau kita mungkin memiliki berita dari WhatsApp, dari apalah Facebook, kalau itu enggak benar atau kita kurang yakin, sudah cukup sampai kita saja, enggak usah disebarkan. Berita-berita yang menakutkan, ya, kita mesti filter semua. Tetapi yang pasti, marilah kita dalam hidup kita tetap dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dapat menguatkan satu dengan yang lain. Itu tugas kita. Itu bagian kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kita kembali dalam Mazmur pasal yang ketiga. Daud seorang yang menghadapi tekanan dalam hidup yang begitu hebat. Namun Daud tetap percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatannya, sebagai sumber pengharapannya. Seakan-akan tidak ada pertolongan dari Tuhan, namun Daud tetap percaya. Bahkan ketika dalam menghadapi tekanan yang kuat, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-6, ini menarik sekali. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Meskipun ada tekanan berat, ada tantangan, ada pergumulan, tetap masih bisa membaringkan tubuhnya untuk beristirahat. Istirahat cukup nih perlu, saudara, ya. Ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Artinya menjaga fisik kita. Dan utama bagaimana kita tetap menjaga roh kita, rohani kita untuk tetap menyala-nyala di dalam Tuhan.
ibadah, berdoa, ya, menyembah Tuhan. Ini bagian yang tidak boleh dilupakan. Kita pun mengalami ada banyak tantangan dan pergumulan yang berbeda-beda. Namun kita tetap berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi tekanan dalam hidup kita? Tadi yang pertama, tetaplah berdoa. Doakanlah bangsa kita. Doakanlah orang-orang yang memang mereka layak untuk didoakan. Bahkan semua, siapapun mereka. Yang kedua, mari kita praktekkan kasih yang nyata. Bukan hanya perkataan, tapi apapun yang kita bisa kerjakan. Bukan masalah besar atau kecil, tapi kerinduan kita, kemauan kita untuk melakukan. Itu yang penting. Yang ketiga adalah, milikilah peran di tengah-tengah masyarakat. Bicaralah yang benar dalam porsi kita, bagian kita. Dengan kata-kata yang membangun dan menguatkan. Bukan dengan kata-kata yang menjatuhkan. Sehingga orang ketika bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita, mereka memiliki sebuah kekuatan yang baru. Mereka dikatakan bukan memuliakan kita, tapi Allah yang akan dimuliakan. Kristus yang akan diagungkan melalui perilaku dan tindakan kita sebagai murid-murid yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu marilah tetaplah berharap pada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, tantangan kita, pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan sama-sama berdiri, kita naikkan satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku, amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku puji, ku sembah Kau, ya ku puji, ku puji, ku sembah Kau, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Allahku.
Bapa yang baik, badai tekanan menghimpit bukan hanya kami saja, semua terkena imbasnya. Tetapi kami bersyukur mendapatkan dan menemukan sikap tindakan hamba-Mu Daud yang meskipun begitu berat, tekanan dalam dirinya karena justru secara spesifik dari dalam. Namun Daud selalu berharap kepada Tuhan. Mereka yang melihat bencana itu mengatakan tidak ada yang membela Daud. Tetapi Daud yakin Engkau gunung batu yang teguh melindungi. Demikian kami dapatkan pengajaran dari firman-Mu. Seberat apapun tanggungan dan beban ini, selama Tuhan masih ada, Engkau menjadi pelepas dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, seluruh kehidupan yang ada di bumi ini, rotasinya, perputarannya ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena itu biar kami tidak terjebak oleh fobia-fobia, takut-takut yang tidak pada tempatnya itu. Supaya kami tetap tenang untuk bisa berdoa, menyembah, mengampuni, penuh dengan empati, membantu, memberikan satu pelaksanaan dan kenyataan kasih ini. Dan sementara kami melihat kasih ini sudah pada berantakan karena digeber dengan keberadaan COVID-19 ini. Gugur banyak iman-iman. Mereka tetap beragama, tetapi imannya sudah gugur dari hidupnya. Egois, penuh dengan segala rasa curiga, dan saling mengumpat, saling memberikan diri ini di dalam kekerasan dan kekasaran. Tetapi Engkau Tuhan menolong kami untuk tidak bersikap seperti itu. Damai-Mu dan sejahtera-Mu yang melampaui akal Kau anugerahkan kepada kami. Dan kami ingin mentransfer kepada bangsa dan negara kami, supaya tidak terjadi kepanikan, tidak terjadi satu keonaran. Biar semuanya diteduhkan Tuhan. Kami gereja-Mu berdoa, memohon Tuhan turun di tengah-tengah kami. Pemerintahan yang ada terjadi di bumi Indonesia ini adalah anugerah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menyertainya. Kami yakin, kami berseru, kami telah mendengar firman-Mu yang memberikan peneguhan. Karena itu Bapa, yakinkan kami yang sakit, yang kehilangan pekerjaan, yang kemudian mengalami penyusutan pendapatan dalam usahanya. Semuanya kuatkan, tambahkan. Karena bukan sendiri, tetapi bersama-sama mengalami seluruh permukaan bumi ini. Dan Engkau sebagaimana telah pernah menolong Naomi dan Ruth, Kau juga tolong kiranya untuk bangsa kami ini dalam perlindungan kasih-Mu. Pemerintahan pusat sampai ke daerah, semua Tuhan tangani. Dan kami yakin, kami tetap di dalam doa yang penuh dengan keyakinan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, gunaikan kepada-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya.
kasih, dengan selesai ibadah kita pada petang ini, biarlah kita tegak teguhkan dalam tekanan ini, karena Tuhan menyertai kita bersama. Apapun dan bagaimanapun riak gelombang yang menerjang, tenanglah, karena firman Tuhan sudah mengatakan pertolongan kita hanya dari Tuhan. Tuhan melindungi seluruh bangsa ini, memberkatinya. Oleh karena doa orang-orang kudus, orang-orang saleh, orang-orang yang benar-benar menerapkan iman keyakinannya kepadamu. Sekarang pulanglah, kiranya biar tidak ada satupun yang dalam kebimbangan. Terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya yang menghibur kita mulai petang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, untuk ibadah doa pagi tiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 4:30 pagi di gereja. Kemudian untuk doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian untuk Rabu, tanggal 23 September 2020, ibadah pendalaman Alkitab, jam 5:30 petang di gereja. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung dalam ibadah PA, bisa bergabung tiap Rabu jam 5:30 petang. Pujian Ibu Onggo, cadangan Saudara Winardi. Kemudian untuk Kamis jam 19 atau jam 7 malam ada latihan musik dan pujian untuk persiapan ibadah minggu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang song leader dan tim musik bisa berlatih di tiap Kamis jam 7 malam. Kemudian untuk Jumat 25 September 2020 ada ibadah wanita jam 5:30 petang dimulai di gereja. Untuk petugasnya pimpinan Ibu Dwi, pimpinan Ibu Dwi, pujian Ibu Elok. Kemudian Sabtu 26 September 2020, ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang dimulai di gereja. Kemudian minggu depan 27 September 2020, ibadah seperti biasa 3 kali, jam 6 ibadah yang pertama, jam 9 ibadah yang kedua, dan jam 5 sore ibadah yang ketiga. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.